に合わせて機械戦隊シャー。 Yo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Hanu di channel Hanu Pradityo. Oke teman-teman, seperti di episode sebelumnya, di video kali ini kita akan melanjutkan review dari Kikai Zentai Zenkaiger episode 3 ya teman-teman. Seperti biasa karena kesibukanku, jadinya mungkin aku bisa uploadnya itu sekarang sih malahan. Jadinya ya mohon maaf aja gitu ya. Senin sampai Jumat tuh juga sibuk banget dan ya, hari ini pun masih ada tugas yang harus aku selesaikan, jadinya nggak bisa bersantai-santai. Soalnya sebentar lagi juga mau TS, jadinya pasti bakal sibuk banget. Oke teman-teman, daripada lama langsung aja kita membahas episode 3 dari Kikai Zentai Zenkaiger ini, Zenjo Zenkai. Oke, di episode sebelumnya Zenkaiger sudah mendapatkan anggota ketiga ya, yaitu si kawan itu sendiri. Nah, di sini di episode 3 kali ini kita langsung diperlihatkan sama si Majin yang berusaha meramal masa depan untuk bertemu dengan orang yang dia kenal. Jadinya terlihat banget ya karena dia sifat dari sini tertarik sama hal-hal mistis gitu malahan. Nah, sementara itu si Kaito, neneknya dan Juran sedang sarapan dengan makanan yang dibuat si Gaon dan cukup enak sepertinya sih malah. Yang lucunya sih si Juran tuh makannya gimana ya, agak tahu sticknya. Setidaknya di episode 1 ini sempat ada Kikanoid yang jualan takoyaki kemarin, jadinya mungkin secara struktur mereka juga bisa seperti manusia, tapi ada android-androidnya gitulah. Dan juga si Sejan memberitahu soal info ramalan keberuntungan buat si Kaito ya yang berzodiak Sagittarius, yang katanya meski terpeleset tapi tetaplah berpikir positif di sini. Kaito optimis dalam mencari anggota baru ini ya, dia berpikir optimis gitu. Nah, saat keluar untuk mencari anggota baru, si Kaito malah beneran terpeleset dan mereka kaget juga karena dunianya itu sudah dalam kondisi membeku dan terlihat ini pasti ulahnya Toji Tendo lagi. Dan setidaknya efek kekacauan yang dihasilkan Toji Tendo di sini cukup nyata ya malah, karena adanya para masyarakat atau orang-orang sipil yang tergelincir, terus ada kecelakaan mobil hingga meledak gitu juga cukup ngeri sih malah. Jadinya mereka juga cukup niat sih menghancurkan mobil di situ. Gudaks yang di episode kali ini dimasukkan Tojil Gear dunia es ya, atau mungkin disebut Koritopia yang artinya Kori yang artinya es ya, dan kali ini didampingi sama Barastara. Barastara sendiri ternyata meremehkan Ichirude dan penemuannya itu. Jadinya setelah dia melihat penerapan Tojil Gear kepada Gudaks, dia mulai tertarik di sini ya. Mungkin bagi yang nggak biasa mungkin bakal terganggu sama latar belakangnya dan memang kelihatan green screen banget di sini ya. Tapi ya maklumi aja ini serial low budget, jadinya bahkan dengan keadaan pandemi kayak gini, jadinya mereka sudah berusaha maksimal untuk serial anak-anak ini ya malahan. Dan pada akhirnya para Zenkaiger yaitu Kaito, Juran dan Gaon menemukan mereka, tapi malah kesusahan ya karena lightingnya sangat licin dan sampai tergelincir jauh hingga nabrak pembatas jalan di situ. Dan kayaknya memang orientasi Sentai ini mau dibuat kayak komedi gitu, kayak Karenger atau Go-Onger gitulah malahan. Pokoknya sungguh bizar banget lah itu. Bahkan saat pertarungan ini juga cukup kocak sih. Barastara yang mau ikut bertarung malah ikut tergelincir ya dan nabrak si Zenkaiger dan kawan-kawan. Nah, dan pada akhirnya para Zenkaiger meluncur jauh sampai bertemu dengan si Majin. Nah, saat mereka bertemu ternyata Majin dan Juran tuh saling kenal ya. Bisa dilihat di sini bahwa sosok Juran tuh lebih tua daripada karakter lainnya karena si Majin manggil si Juran itu adalah Ojisan ya, atau paman di sini malahan. Nah, si Majin sampai menangis keluar air mata ya, sampai keluar ada gir gitu malahan. Akhirnya ya mereka kembali ke rumah dan ternyata si Juran ini adalah tetangganya si Majin ya, sejak Majin masih kecil sih. Nah, aku juga jadi penasaran kali soal Kikanoid ini, struktur tubuhnya itu gimana ya, apakah memang murni robot atau ada sedikit unsur organik gitu ya, jadinya ada pertumbuhan gitu sih. Kalau memang agak sedikit mirip-mirip manusia, unik sih, apalagi versi manusianya Majin cantik loh malahan. Sesuai dengan perkataan si Juran, kalau sifat si Majin ini pendiam dan pemalu banget ya, jadinya nenek si Kaito menawarkan tempat untuk tinggal supaya lebih nyaman bersama dengan Juran di sini. Si Kaito juga ngajak Majin buat ikut jadi Zenkaiger, tapi tolak sama si Juran karena gak cocok sama sifatnya si Majin yang dan bisa membahayakan si Majin itu sendiri ya, karena si Majin ini cuma bisa meramal dan menghayal gitu. Nah, jadi pada akhirnya si Kaito meminta si Majin untuk meramal dirinya. Sementara itu di markasnya Toji Tendo, Bukowas menanyakan pendapat Barastara tentang kegunaan gear yang sudah dia alami ya. Nah,
Di sini malah Barista masih bersikap arogan dan masih percaya diri kalau dia bisa melakukan tindakannya tanpa bantuan dari kekuatan Jiraiya. Tapi malah diajak sama Ichirude soalnya sempat terpeleset di pertarungan sebelumnya yang tadi, karena jadinya malah mereka berdua bertengkar ya malah di sini. Tapi malah dihentikan sama Bokuwaus dengan mukul lantai lagi malah sampai mereka melayang gitu malahan. Ini sudah 3 episode ya. 3 episode si Bokuwaus ini mukulin lantainya gini ya malahan. Bisa-bisa malah lantai markasnya Toji Tendo bisa hancur gara-gara dia ini malahan. Kalau sampai besok ada lagi, ngakak sih. Para Zenkaiger di sini, si Majin berusaha mencari core reward lewat bola kristalnya si Majin ini dan mereka diarahkan ke Sky Tree. Nah, kocaknya lagi di sini, mereka pergi ke lokasinya itu dengan bersunsur di es ya, karena pas itu dunianya lagi membeku juga. Apalagi dengan atas CGI aja, jadinya cukup kocak sih, tapi respectable. Ya lebay lah gitu. Tapi pas di sana karena petugasnya kenal si Kaito, dia dicegah buat masuk karena dikirain mau bungee jumping lagi di sana. Dan karena ketemu si Majin mengarahkan lagi ke tempat pemandian. Sambil bersantai di sana, mereka tetap tidak menemukan si Cory Ward yang ini ya. Bahkan sampai ke rumah hantu. Dan akhirnya ya si Majin mau coba lagi, tapi si Gaon juga udah nggak tertarik karena dia menganggap konsep meramal itu bodoh dan dia cuma ikut-ikutan karena si Kaito ya. Nah, akhirnya ya si Majin ngamuk dan ngomel-ngomel sama si Gaon gitu ya, dengan pengetahuannya gitulah, dan menganggap kalau si Gaon tuh nggak punya hak untuk bicara kayak gitu. Tapi ya akhirnya si Majin juga sadar juga kalau dia nggak yakin punya kekuatan meramal dan nggak pernah benar dalam segala hal, paling hanya kebetulan gitu baginya. Nah tapi si Kaito malah nanya memang meramal harus selalu benar, karena baginya atau tidak ya mereka masih bersenang-senang itu, karena kalau mau cari tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya ya kamu bisa melihat ramalan dan menentukan arah apa yang mau dituju di sini. Majin juga mengingat masa kecilnya di Kaitopia ya, karena ketika menjadi anak yang labil, bahkan dalam menentukan tindakannya untuk bermain bersama teman-teman dan juga Juran karena adanya dorongan buat ikut. Setelah itu Kaito mendapat telepon dari neneknya kalau lautannya mulai membeku dan penyebarannya sangat cepat sekali. Mereka langsung menuju pelabuhan Umeniko ya. Di sana Baristara menyatakan bahwa dunia itu akan segera berada pada zaman es. Nah, si Kaito ini malah dengan polosnya malah gak tahu dan bertanya apa itu zaman es. Nah, akhirnya malah bikin si Juran dan Gaon bingung cara jelasinnya gimana. Sementara itu si Majin sembunyi di belakang ya, dan dia berniat bantu Kaito dan kawan-kawannya tapi nggak berani malah. Nah, dia mencoba melihat bola kristalnya lagi dan untuk menentukan tindakannya itu ya malah. Dan jawabannya iya, dan akhirnya dia memutuskan untuk meluncur dan bergabung bersama Zenkaiger dan menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Toji Tendo menghancurkan dunia barunya ini. Dan akhirnya Majin memutuskan untuk bergabung dengan Zenkaiger, dan Zenkaiger memberikan Deathlinger dan Sentai Gear yang bertuliskan ada angka 26 ya, yaitu ya pasti kekuatannya Maji Ranger di sini malah. Oke, momen lucu di episode ini juga dimana sebelumnya itu kan Juran dan Gaon kan nggak sengaja langsung nembak si Kudak situ malah. Nah si Majin ini malah hampir nembak dirinya sendiri malahan. Jadinya si Kaito harus ngajarin Majin berubah juga di sini malahan. Dan akhirnya sih mereka berempat berubah, dan pastinya role Majin ada homage-nya ke Maji Ranger ya, tapi aku lupa bagaimana gitu. Dan di pertarungan ini karena kesulitan melawan Kudak di atas es yang licin, si Secha menyuruh menggunakan Sentai Gear ke-38 yaitu Tokyo Jar, dan mereka pun berbaris seperti kereta. Oke, si Zenkaiger juga sempat ngomong slogan yang diserukan sama Tokyo Ichigo ya, yaitu Shipat Shinko yang artinya ayo berangkat. Dan Juran juga nambahin kalau istilah berdirilah di belakang garis putih ya, mirip banget sama si Tokyo Jar gitu malah. Tapi dikacaukan sama serangan esnya si Cory Ward yang malah di sini. Nah, lagi-lagi dengan bantuan Sechan, Majin menggunakan sihirnya untuk membantu para Zenkaiger dapat berjalan di atas es. Dan pertarungan dengan yang formula sama terjadi lagi ya di sini malahan, dengan adanya efek ledakan di belakangnya gitu malahan. Majin juga mengerjain si Cory Ward dengan trik permainan gelasnya yang diacak-acak gitu malahan. Pokoknya kocak banget di sini. Dan pada akhirnya sih dihabisi dengan jurus terakhirnya Zenkaiger untuk menghancurkan bentuk pertama dari Cory Ward tersebut. Nah, setelah menghancurkan si Cory Ward yang belum bentuk kecil itu, akhirnya ya efeknya esnya mulai mencair. Nah, karena mereka tadi bertarung di atas air, para Zenkaiger langsung pergi dari situ, tapi Zenkaiger ketinggalan ya, dan dia malah tenggelam gitu. Tapi
Itu sih cuma untuk unsur komedinya aja sih. Nah, dan juga Juran tahu kalau ini belum selesai ya, dan benar saja Baristara langsung memanggil Kudaites raksasa yang kemudian menginjak gear Koritopia itu dan langsung membuka dunia dalam skala besar di sini. Dan maka dari itu Juran dan Gaon langsung menjadi raksasa dan membentuk Zenkai-O bersama Kaito, dan kali ini tanpa ciuman aneh-aneh gitu ya. Dan karena kesulitan bergerak di atas air, berkat bantuan Majin juga akhirnya menjadi Majin Dragon atas saran si Sechan ya malahan. Dan dia juga sempat mengacaukan lawan dengan mengubah serangan Koriwar menjadi Azeroth-nya. Dan terjadilah penggabungan antara Juran dan Majin menjadi Zenkai-O Juran Majin, sehingga memiliki kemampuan terbang dan fleksibel di situasi es ini ya. Dan Gaon pun bisa bergerak kembali setelah kekuatan Koriwar melemah. Dan Juran dan Gaon bersatu lagi untuk membentuk serangan penghabisan terhadap Koriwar ini. Dan hancurlah Koriwar tersebut. Baristara terkesan dan memutuskan dan akan kembali lagi untuk melawan mereka sambil kembali ke istana Toji Tendo. Sementara itu si From melihat kondisi Koritopia yang terbebas dari ini ya, Toji Gear itu akibat pertarungan tadi. Dan dia langsung menuju Ichiroda untuk melaporkannya. Dan episode ini ditutup dengan menyambut Majin di Zenkai Gear ya. Dan Kaito memintanya untuk tidak perlu bersikap formal karena mereka adalah teman, jadinya nggak perlu panggilan yang kaku di sini malahan. Sechan juga meminta si Majin untuk memprediksi ramalan siapa yang akan jadi anggota Zenkaiger berikutnya. Dan terlihat dalam bola klis itu ada penampakan kacamata ya. Dan bola itu berkata bahwa dia akan datang sendiri kepada mereka di situ. Jadinya kalian pasti sudah tahu sih siapa anggota selanjutnya. Ya pasti si From malahan. Dan di episode berikutnya pastinya kita akan bertemu dengan si From ini yang akan bergabung dengan Zenkaiger ya. Dan kira-kira apa yang menyebabkan dia kabur dari istana Toji Tendo ini? Ya semoga menarik aja ya. Kita nantikan di episode berikutnya. Oke, sebenarnya saya nggak punya teori banyak-banyak di soal episode kali ini ya, karena ceritanya ya cukup santai gitu loh malahan. Jadinya nggak maksa juga, jadinya kayak di episode sebelumnya yang bikin pemikiran baru gitu. Cuma nanti nasibnya si From ini gimana ya, pas diusirnya gimana gitu, jadi sampai dikejar-kejar Toji Tendo di sini malahan sih. Dan apakah Baristara ini bakal punya sesuatu yang menarik untuk melawan Zenkaiger ini, karena sejauh ini masih menggunakan dunia lain ya, bukan dunia Sentai ataupun Toji Gear yang gimana gitu. Jadinya sangat menarik untuk ditunggu di sini malahan. Nah, karena terlihat di episode 3 ini Baristara terlihat ini lebih ke karakter serius ala jenderal, sedangkan Ichiro itu lebih ke kocak dan dokter jenius gitu ya malahan. Jadinya bakal terlihat kontras karakter yang berbeda sekali di sini ya. Dan sejauh itu kita juga belum dapat informasi baru sampai episode kali ini. Jadi sejauh ini pendapatku sih ya episode ini lebih mending daripada episode 2 kemarin sih malahan, karena lebih make sense aja sih Majin ini daripada Gaon yang kemarin kekeh banget soal gak sukanya sama Kikanoid gitu malahan. Apalagi dengan flashbacknya yang menganggap Juran sebagai Ojisan ya atau pamannya. Apalagi dengan pas flashbacknya dengan warna sepia gitu ya, yang membantu membangun suasana juga di situ. Dan episode ini juga jadi cukup pesan yang baik buat anak-anak untuk jangan takut untuk bertindak dan berani mengambil keputusan. Dan bagaimana si Juran dan teman-teman barunya Majin menerima dia untuk ikut bermain, menyampaikan hal untuk meramalnya ya. Jadinya episode ini juga berusaha menyampaikan nasihat yang bagus sih. Untuk karakter sendiri, untuk si Kaito itu aku agak sedikit ini ya, masih kurang begitu bisa ini ya, karena dia masih terlalu polos juga ya. Ceria ya, tapi kayak polosnya itu kebangetan banget sih malah. Jadinya aduh, moga-moga bisa dibagusin lagi lah karakternya gitu malah. Episode ini kelihatan banget kayak dia kayak kesan bodohnya gitu malah, terlalu polos, masih polos banget. Dan pada akhirnya sih Majin juga kembali menemukan teman-teman barunya di Zenkaiger ya, karena episode ini situasinya juga cukup relate dan ngena sih buat kita. Dan kekurangannya lagi di sini ya bagian green screen yang berlebihan banget. Mungkin juga karena faktor pandemi juga sih, apalagi mereka menggunakan formula yang sama selama 3 episode ini dengan adanya efek ledakan saat bertarung ya, yang berapa kali itu malahan. Jadinya kasih efek kayak ledakan gitu, terus dikasih green screen gitu, mereka bertarung di situ malahan. Kayaknya budgetnya juga cukup berbeda dengan serial Toei yang sebelah gitu malahan. Jadinya masih cukup terganggu buat ditonton secara visual, kecuali untuk pertarungan mechanya itu sudah cukup keren malahan ya, dan mendingan. Tapi overall bagus dan sedikit lebih baik daripada episode 2 kemarin ya. Oke teman-teman, kayaknya sekian aja untuk episode
review kali ini ya. Kalau kalian suka video ini jangan lupa berikan like, comment, share video ini, jangan lupa subscribe juga ya. Dan jangan lupa untuk melihat video-video yang lain yang ada di channelku ini ya, untuk membantu supportnya ya, menambah jam tayang. Dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe juga, gratis kok. Dan ya segitu aja untuk bahan kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Single yang berkarya di malam minggu, rasa kita adalah kekuatan dengan harapan cinta kedamaian. See you in the next video. Sengoku Zenkai. Deng 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 deng.